Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kita akan membawakan sebuah cerita dari akun Twitter bernama Wakid Nur Rokim. Oke, langsung saja kita mulai. Desa di mana menjadi tempat kami KKN ini adalah desa yang sangat nyaman untuk ditinggali. Warga masyarakatnya sangat ramah dengan semua orang, murah senyum, dan juga jiwa gotong royong antar warga membuat kami sungguh merasa beruntung sekali bisa KKN di desa ini. Sampai suatu ketika salah satu temanku tak sengaja berurusan dengan mereka yang tak kasat mata. Namun tak sampai di situ saja, semenjak kejadian itu mulailah satu persatu fakta tentang rumah dan desa yang kami tempati terkuak. "Woi Sam, buruan kesini cepat! Ini bantuin motorku ban selip," teriak Simon. Simon adalah rekan satu poskoku. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, namaku Samuel. Teman-temanku biasa memanggilku Sam, ya memang berkesan seperti orang bule, tapi aslinya aku keturunan Jawa yang saat ini kebetulan tinggal di Pulau Sumatera, di kota Lampung lebih tepatnya. Hari ini aku bersama ketiga temanku sedang dalam perjalanan menuju ke Kampung Lok Jambe. Kami berempat ke sana bukan tanpa tujuan, kami akan melaksanakan KKN di sana. Simon, Rahmat, Theo dan aku, kami menuju desa itu dengan mengendarai dua motor. Aku menggunakan motor CB 150 dan Simon menggunakan motor Matic keluaran terbaru. Dengan perasaan penuh semangat, kami menerobos dan menerjang rimbunya hutan dan medan jalan menuju ke desa Lok Jambe. Astaga, saking asyiknya bercerita aku sampai lupa kalau harus menolong Simon yang motornya terjebak di kubangan lumpur. Ya memang beginilah keadaannya, kami hidup di daerah yang dimana akses jalan menuju desa-desa yang jauh dari pusat kota memang kurang sopan jalanannya. Terkadang ada kubangan yang dalamnya bisa sampai separuh ban motor. Wajar saja, jalanan di sini masih belum diaspal, jadi masih jalan tanah berbatu. Lu, tarik, ucap Rahmat memandu kami untuk menarik motor Simon secara serentak. Alhamdulillah, ucap kami berbarengan dengan motor Simon yang sudah keluar dari kubangan lumpur itu. Setelah kejadian itu, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju ke desa tujuan. Kami memang tinggal di kota ini, namun baru kali ini aku mendengar ada nama desa Lok Jambe. Oleh sebab itu kami berempat memutuskan untuk memulai perjalanan sejak pagi, ya sekedar untuk mengantisipasi supaya nantinya kami tidak pulang terlalu malam. Karena seperti yang kalian tahu, daerah pedalaman Lampung masih sangat minim penerangan dan ditambah ngeri lagi karena perjalanan melewati perkebunan kelapa sawit yang sangat luas dan tanpa penerangan lampu jalan. Setelah kurang lebih berjalan selama 3 jam kami sampai di daerah perbatasan antara pemukiman dan di depan sudah kawasan perkebunan kelapa sawit. Nah, dan sialnya sinyal internet kami tiba-tiba tidak ada di sini, sehingga kami memutuskan untuk mencari rumah penduduk terdekat yang nantinya bisa kita tanyai soal di mana lokasi desa Lok Jambe itu. Sam, itu ada rumah? Gimana kalau kita mampir tanya dulu, ucap Rahmat sambil menepuk pundakku. "Mon, kita tanya ke rumah itu dulu," teriakku pada Simon yang kala itu sedang mengendarai motornya di belakangku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menepikan motorku dan menghampiri rumah yang ditunjuk oleh Rahmat. Aku dan Rahmat turun dari motor, sedangkan Simon dan Theo berada di pinggir jalan menunggu kami. "Assalamualaikum Bu, permisi. Maaf mau tanya," ucapku pada seorang ibu-ibu yang nampaknya tengah asyik memisahkan kacang dari kulitnya. "Waalaikumsalam Dek, silahkan duduk dulu, maaf kalau tempatnya kotor," ucapnya sambil mempersilahkan aku dan Rahmat duduk di teras rumahnya. "Perkenalkan Buk, nama saya Samuel dan ini Rahmat, kami dari Universitas X. Jadi sebenarnya kami kemari mau menuju ke desa Lok Jambe Buk. Tapi kami sama sekali belum pernah tahu desa itu dan ditambah lagi Google Maps tidak bisa kami gunakan lagi karena sinyal di sini sudah tidak ada,
Ibu tahu lokasi desa Lok Jambe itu tidak ya? Tanyaku sambil sekilas memperkenalkan diri. Desa Lok Jambe Mas, ibu itu begitu terlihat sangat kaget ketika mendengar nama desa yang barusan kuucapkan. Aku bisa melihat ekspresi wajahnya yang semulanya sangat santai dan ketika mendengar nama desa Lok Jambe ekspresinya sontak langsung berubah. Iya Bu, benar, jawab Rahmat. Mungkin karena tak ingin ikut campur dengan urusan kami, ibu itu langsung berdiri dan menunjukkan arah kepada kami. Oh, desa itu sudah dekat kok Dek, kalian tinggal melewati perkebunan sawit ini aja terus nanti kalau ketemu pertigaan kalian ambil kanan, nah nanti langsung sampai di desa itu, terangnya. Baik Bu, terima kasih, kalau begitu kami mau melanjutkan perjalanan, permisi ya Bu, ucapku sambil melangkahkan kaki menjauhi rumah ibu itu. Mari silahkan Dek, tapi kalau boleh ibu pesan, nanti pulangnya jangan sampai terlalu larut malam ya, di sini masih daerah rawan soalnya, imbuhnya sambil mempersilahkan kami untuk melanjutkan perjalanan. Iya Bu, terima kasih nih, balasku singkat dan kami pun melanjutkan perjalanan menuju desa Lok Jambe. Jika kalian pernah mendengar kalau istilah dekat orang desa itu tidak sesuai dengan kenyataan, kali ini aku membuktikannya. Tadinya kukira jarak dari rumah ibu tadi menuju ke desa Lok Jambe tak terlalu jauh. Seperti yang ia bilang tadi bahwa, oh desa itu sudah dekat kok Dek, kalian tinggal melewati perkebunan sawit ini aja, namun ternyata sudah hampir setengah jam kami memasuki jalan di tengah perkebunan sawit namun masih belum menemukan pertigaan yang ibu tadi maksud. Woi, betul enggak tadi petunjuk dari si ibu itu? Tanya Rahmat dengan nada sedikit tinggi, mungkin karena ia merasa bahwa petunjuk yang diberikan salah. Wis, kita coba jalanin dulu, siapa tahu memang benar setelah perkebunan ini ada pertigaan dan langsung menuju desa itu, ucapku sambil mencoba meredamkan amarah Rahmat yang nampaknya sudah mulai meluap-luap. Pada akhirnya kami bertemu dengan pertigaan yang sama persis dengan yang diberitahukan oleh ibu tadi, namun di sini kami berempat sempat bingung dengan arah yang selanjutnya akan kami tuju, bagaimana tidak demikian, menurut petunjuk ibu tadi. Ketika kami sudah melewati perkebunan kelapa sawit dan bertemu dengan pertigaan, kami diarahkan mengambil jalan ke kanan, tapi di sini malah jalan yang ke kanan menurut kami adalah jalan yang tak wajar dan ragu apakah jalan itu bisa dilewati oleh kendaraan. Tadi kata ibu itu suruh ngambil jalan kanan kan Sam, tapi kok jalanannya begini? Tanya Simon padaku sambil mencoba sesekali mengecek ponselnya sambil berharap akan ada sinyal untuk kami membuka map dan mencari desa itu. Iyo Mon, kalau enggak percaya tanya si Rahmat ini loh, dia juga dengar kok tadi. Iya Tumat, jawabku sambil melemparkan pertanyaan pada Rahmat yang ada di belakangku. Iya Mon, wong tadi aku dengar sendiri katane kalau ketemu pertigaan ambil jalan ke kanan, tapi kok tadi muka ibunya jadi agak aneh ya pas kita tanya desa ini. Tanpa memberikan penjelasan lanjutan, aku memilih mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan saja. Wis, ayo kita ikutin aja arahan dari ibu tadi, toh sampai saat ini kita nggak kesasarkan pas nurutin beliau. Wis, ayo jalan, biar aku yang depan. Ucapku dengan nada lantang dengan harapan dengan begitu semoga keraguan mereka akan sedikit menghilang perlahan. Sepanjang perjalanan setelah pertigaan itu, suasana menuju desa ini sangat asri dan sejuk menurutku. Pepohonan menjulang tinggi yang membuat sinar matahari sedikit terhalangi untuk sampai ke jalan menjadikan perjalanan kami ke desa Lok Jambe menjadi tak terlalu melelahkan karena harus kepanasan terkena paparan sinar matahari siang. Karena jika dihitung perjalanan kami dari kampus sampai ke sini sudah hampir 4 jam lamanya dan benar saja, setelah perjalanan yang cukup jauh dari pertigaan tadi, aku melihat ada gapura yang terbuat dari kayu dan samar-samar ada tuliskan Desa Lok Jambe di sana. Weh, ini betulan tulisan Desa Lok Jambe kan? Aku berhenti dari motor, menghampiri tulisan itu dan mencoba bertanya pada teman-temanku apakah ini tulisan nama desa itu ataukah hanya sekedar halusinasiku saja. Rahmat menghampiriku dan disusul oleh Theo dan Simon.
Desa Elok Jambe, ucap Theo mencoba membaca tulisan di papan kayu itu yang sudah mulai hilang karena termakan usia. Iya benar, ini Desa Lok Jambe kawan, ucap Theo setelah membacanya. Mendengar itu aku pun sedikit merasa lega karena perjalanan panjang ini membuahkan hasil juga. Setelah lega karena sudah menemukan desa yang nantinya akan menjadi tempat KKN, kami langsung mencari warga setempat guna menanyakan rumah kediaman dari kepala desa Lok Jambe. Entah sebuah kebetulan atau tidak, tak jauh dari gapura desa kami melihat ada sekelompok bapak-bapak yang nampaknya baru selesai dari kebun. Tanpa pikir panjang, kami langsung menghampiri dan menanyakan maksud dan tujuan kami. "Assalamualaikum Pak, ngapunten, permisi mau tanya," ucapku setelah memarkirkan motor dan melepas helm. Aku bertanya kepada bapak-bapak yang saat itu sedang membawa setandan pisang yang baru masak beberapa buah saja. "Waalaikumsalam nak, silahkan mau tanya apa?" Sambil menaruh pisang yang sedang ia bawa, bapak itu langsung menyambut kami dengan wajah yang sangat ramah. "Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Samuel, ini Rahmat dan itu di sana dua teman saya namanya Simon dan Theo." Ketiga temanku menunduk dan melemparkan senyum kepada bapak ini dan ia pun langsung membalasnya dengan spontan dan sekali lagi dengan sangat ramah. "Jadi maksud dan tujuan kami datang ke desa ini untuk melaksanakan KKN Pak? Oh iya, saya dan teman-teman berasal dari Universitas X di kota. Nah, kami mendapatkan desa yang nantinya akan menjadi tempat kami mengabdi selama 40 hari ya di desa ini, Desa Lok Jambe. Nah, kami di sini baru survei lokasi sekaligus mencari tempat untuk posko kami Pak. Maka dari itu kami mau tanya rumah dari kepala desa Lok Jambe ini di sebelah mana ya Pak?" Ucapku memperkenalkan diri dan kulanjutkan menerangkan maksud dan tujuan kami datang ke sini. Ketika selesai menyampaikan maksudku tadi, entah mengapa tiba-tiba bapak-bapak yang ada di sekitar malah tertawa. "Lah dek, itu yang kamu ajak bicara itu Pak Lurahnya sendiri." Melihat kejadian itu, bapak yang tadi kuajak bicara atau Pak Lurah langsung mempersilahkan kami berempat untuk ke rumahnya saja. Ternyata rumah Pak Lurah tak terlalu jauh dengan lokasi pertemuan kami saat itu, tinggal lurus dan nanti setelah ada perempatan samping masjid tinggal ambil ke kiri dan sampailah di rumah Pak Lurah. Rumah Pak Lurah adalah tipikal rumah yang menyerupai rumah panggung, namun rumah ini masih banyak menggunakan bahan kayu untuk ornamen dan arsitektur rumah dan juga untuk bagian pagar teras terbuat dari kayu yang dibentuk menjadi seolah itu sebuah anyaman. Ketika kami sampai di sana, perasaan yang pertama kali dirasakan adalah kenyamanan. Nyaman karena keramahan warga dan juga nyaman karena kondisi alam di sini yang masih sangat asri, berbeda dengan kawasan sebelum perkebunan sawit tadi. "Mari Mas masuk dulu, pasti capek kan habis menempuh perjalanan jauh kemari," ucap Pak Lurah sambil menaiki anak tangga dan menuju ke teras rumah. Kami pun mengikuti beliau dari belakang sambil sesekali melihat keindahan rumah yang jujur saja membuatku sangat tertarik, karena rumah dengan modelan seperti ini sangat jarang kutemui ketika di kota. "Buk, tolong ambilkan minum untuk tamu kita." Pak Lurah menyuruh istrinya yang saat itu baru juga membukakan pintu. Tanpa menjawab sepatah kata pun, beliau langsung berjalan memasuki rumah. "Jadi masnya ini yang besok mau KKN di desa ini tuh?" Pak Lurah menatapku sambil sesekali membetulkan celananya yang sepertinya terlalu menghimpit perutnya ketika duduk lesehan seperti ini. "Iya Pak, benar. Tapi kami kesini saat ini hanya survei lokasi dulu sekaligus mencari rumah yang nantinya akan menjadi posko kami selama 40 hari menjalankan KKN di sini," balasku. Seolah paham dengan apa yang aku bicarakan, Pak Lurah langsung menyambut ucapanku dengan kalimat yang mungkin bisa menjadi kabar gembira untuk kami semua. "Wah, kebetulan Bapak punya rumah yang kebetulan hanya Bapak gunakan sebagai gudang perkakas keperluan desa, dan sebenarnya ruangan lainnya masih sangat banyak dan luas. Bagaimana kalau kalian lihat dulu rumahnya? Nah, nanti kalau cocok kalian pakai saja, tenang saja nggak usah bayar biaya sewa, toh kalian di sini kan juga membantu masyarakat. Anggap saja itu bentuk ucapan terima kasih kami pada kalian," ucap Pak Lurah pada kami.
Wah wah wah, boleh banget Pak, nanti abis ini langsung ke sana saja ya Pak, balas Simon. Aku pun langsung menatap Simon dengan tatapan sinis. Ya memang aku juga setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Lurah, tapi di sini aku kurang enak saja dengan tingkah laku Simon yang terunjukan kalau orang Jawa bilang. Mari ini diminum sama dimakan dulu, enggak usah malu-malu, anggap aja rumah sendiri ya. Bu Lurah menyuguhkan makanan dan minuman yang baru saja ia bawa dari dalam rumah. Ubi rebus, manisan pepaya dan setoples keripik singkong menjadi jamuan yang sangat menggugah selera bagiku. Tak lupa juga beliau memberikan es teh yang beliau siapkan di teko, dan inilah sebenarnya yang kami inginkan. Karena memang perjalanan yang kami lalui sangatlah memakan waktu yang lama, 4 jam lah kurang lebih perjalanan kami menuju ke desa ini. Permisi ya Buk, Pak, saya minum dulu, ucapku sambil menuangkan es teh ke dalam gelas. Silahkan, silahkan. Pasti kalian haus banget toh? Ya harap maklum ya Mas, di sini jarang ada yang jualan makanan di pinggir jalan, karena memang perjalanan menuju desa ini kebanyakan kawasan perkebunan kelapa sawit. Sambil sedikit tertawa Pak Lurah membalas ucapkanku. Segelas es teh sudah di tangan dan disusul oleh Simon dan yang lain. Mereka secara bergiliran menuangkan es teh dari teko ke gelas yang sudah mereka pegang. Sambil membuka obrolan, aku mulai menanyakan tentang kebiasaan warga dan kegiatan warga desa Lok Jambe ini, ya sekaligus buat menyusun rencana proker apa yang akan kami lakukan selama KKN di sini nanti. Pak maaf mau tanya, kalau warga sini rata-rata mata pencahariannya apa ya Pak? Tanyaku singkat mencoba membuka obrolan. Oh kalau warga sini kebanyakan bekerja di kebun mas, ada yang bekerja untuk perusahaan besar dan ada juga yang punya kebun kelapa sawit sendiri. Tapi tak sedikit juga warga sini yang bercocok tanam sendiri, seperti menanam jagung, lada dan sebagainya. Ya intinya warga di sini pekerjaannya macam-macam mas, jelasnya. Saking asyiknya kami mengobrol, tak terasa sajian yang tadi disajikan sudah ludes dimakan oleh ketiga temanku. Weh kamu enggak bagiin aku toh, ucapku dengan bercanda, lah kamu aja ngomong mulu sama Pak Lurah, yo kami memanfaatkan keadaan toh ya, ucap Rahmat dan disusul dengan anggukan kedua temanku yang lain, Simon dan Theo. Haha udah mas nanti biar ibu masakin lagi kalau masih lapar. Oh iya nanti sebelum kalian pada pulang, kalian harus makan dulu loh ya, jangan main nyelonong gitu aja. Ucap Bu Lurah sambil membujuk kami untuk makan di rumahnya. Wah dengan senang hati Bu kalau itu mah, balas Rahmat. Oh iya Pak, bagaimana kalau sekarang kita melihat rumah yang nantinya jadi posko KKN kami, ajakku pada Pak Lurah dan dengan sigap Pak Lurah mengiyakan ajakanku itu, ya udah ayo mas, tapi jalan kaki saja yo, dekat kok tempatnya. Akhirnya kami berlima berjalan menyusuri jalanan desa yang masih berwujud tanah tanpa ada polesan aspal di atasnya. Kami perlu hati-hati ketika melewati jalanan ini. Karena kata Pak Lurah beberapa hari kemarin desa ini sempat hujan yang sangat deras sekali dan itu berlangsung selama sehari semalam, oleh sebab itu jalanan di sini jadi sedikit licin dan banyak genangan di mana-mana. Wah mau kemana Pak? Ucap warga desa yang kebetulan sedang membersihkan halaman rumahnya. Oh ini mau ngateri mas-mas ini ke rumah tempat perabotan. Oh ini mas KKN itu ya Pak? Yang kemarin Bapak bilang mau ada mahasiswa KKN di desa kita. Iya Pak, ini para mahasiswa baru mau survei lokasi dulu sebelum penerjunan, jelas Pak Lurah. Pak Lurah saat itu sedikit menjelaskan mengenai siapa kami dan maksud tujuan kami di sini. Untung saja, seperti yang sudah kubilang di awal, bahwa warga desa ini sangatlah ramah-ramah dan ketika ada orang baru yang datang pun mereka dengan sangat antusias menyambut dan menerima. Wah semoga betah dan nyaman di desa ini ya mas, kapan-kapan mampir ke gubuk saya, nanti nyeruit, ucap bapak itu sambil menatap kami, tatapannya sangat ramah sekali, tatapan yang seolah ia sedang berhadapan dengan warga masyarakat sekitar dan bukannya sinis dengan pendatang. Oh iya,
Nyeruit itu adalah makan bersama dengan sambal terasi dan diberi mangga kueni. Ada lalapan juga seperti pecel lele, namun di sini makannya dengan beralaskan daun pisang. Hehe, iya Pak, terima kasih sebelumnya, ucapku. Ya sudah, saya mau melanjutkan perjalanan dulu ya Pak. Permisi, ucap Pak Lurah. Mari silahkan Pak. Jujur saja, ketika berada di desa ini aku sekilas menjadi kangen dengan nuansa kampung halaman ayah ibuku di Jawa. Persis sekali seperti ini, tetangga ramah dan murah senyum. Wah, intinya aku sangat nyaman sekali ketika berada di desa ini. Setelah kurang lebih 10 menit berjalan dari rumah Pak Lurah, tibalah kami di sebuah rumah yang jika dilihat dari luar merupakan rumah yang cukup besar. Di depan rumah terdapat pohon mangga dan di samping berjejer tanaman pisang dan diselingi oleh ubi talas. Kesan pertamaku ketika melihat rumah itu adalah singup, atau orang Jawa biasa menyebutnya sebagai rumah angker. Namun aku tak mau memperdulikan itu. Takutnya nanti malah membuat teman-teman menjadi takut untuk tinggal di sana. Kami pun ditemani Pak Lurah akhirnya masuk ke dalam rumah itu. Rumahnya cukup luas, dengan beberapa lukisan dan topeng yang terpajang di dinding-dinding rumah. Bagian ruangan samping digunakan sebagai ruangan penampung perabotan desa, seperti meja, kursi, piring, gelas dan lain sebagainya. Di lain sisi, terdapat 3 kamar kosong yang bisa kami tempati sebagai kamar tidur dan terdapat pula dapur dan kamar mandi yang hanya disekat oleh papan putih yang entah apa namanya. Di tengah kami menjelajahi rumah ini, tiba-tiba Pak Lurah berpesan kepada kami, supaya ketika nanti sudah menempati rumah ini, beliau meminta supaya lampu kamar mandi jangan sampai dimatikan dan air yang ada di sana jangan sampai habis. Ketiga temanku ketika mendapatkan pesan dari Pak Lurah, ekspresi mereka sontak langsung berubah seketika, berbeda denganku yang sudah paham dengan apa yang dimaksudkan oleh Pak Lurah. Jujur saja, tadi ketika aku masuk ke dalam rumah ini, aku langsung disambut oleh sosok perempuan yang selalu menundukkan kepalanya ketika berhadapan denganku, akan tetapi aku tak mempunyai pikiran jika sosok itu mengganggu. Menurutku sosok itu hanya ingin menyambut kedatangan kami. Setelah memastikan bahwa rumah yang akan kami tempati masih layak untuk dihuni, akhirnya kami kembali ke rumah Pak Lurah. Sepanjang perjalanan menuju rumah Pak Lurah, pikiranku tak henti-hentinya memikirkan soal rumah itu. Namun aku tak mau ambil pusing dengan kejadian yang tadi aku alami. Yah, apa bedanya lah dengan kejadian yang selalu menimpaku ketika aku memasuki rumah baru, pasti bertemu dengan para penghuni rumah. Kami akhirnya sampailah di rumah Pak Lurah dan benar saja, ketika kami sampai di sana, ternyata sudah tersaji berbagai makanan yang sudah siap kita santap. Tanpa berpikir panjang, kami langsung menyantap hidangan itu setelah dipersilahkan untuk makan. Setelah selesai makan dan minum, waktu itu sudah menunjukkan sekitar jam 4 sore, yang dimana kita harus segera kembali pulang. Aku berpamitan seperlunya ke Pak Lurah dan Bu Lurah, serta meminta izin bahwa 2 minggu lagi kami akan kesini lagi dengan personel yang lengkap serta ditemani oleh dosen pembimbing lapangan atau DPL. Pak Lurah mengiyakan dan setelahnya kami pun mengucapkan terima kasih atas sambutan dan hidangan yang telah disiapkan untuk kami dan kami pun izin pulang. Ketika mengendarai motor aku sedikit memiliki rasa tidak enak dengan rumah yang nantinya akan kami tempati sebagai posko KKN. Namun aku mencoba menepis semua pikiran buruk itu dan berpikir bahwa rumah itu adalah rumah biasa saja dan tak ada yang perlu dikhawatirkan karenanya. Namun ternyata dugaanku salah, nanti saja akan kuceritakan, ini masih awal dan bahkan belum mulai KKN, ku harap teman-teman masih setia mendengarkan kisah cerita ini sampai akhir ya. Di akhir nanti kalian mungkin akan mendapatkan sebuah kisah yang jika dipikir mungkin tak masuk akal ketika ternyata di era teknologi yang sudah canggih seperti ini, masih ada sosok yang mungkin hanya dipercaya sebagai makhluk mitologi, namun di sini aku benar-benar bertemu dengannya. Dan KKN di Desa Kutukan pun dimulai. Hari ini tanggal 19 Januari 2022,
Hari yang sangat cerah sekaligus menggembirakan bagiku, karena kami akan kembali ke Desa Lok Jambe untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau biasa disebut KKN selama 40 hari ke depan. Suasana di Nuo Balak pagi itu menjadi sangat ramai karena dipenuhi oleh mahasiswa, karena untuk pelepasan mahasiswa yang akan melaksanakan KKN dilaksanakan di Nuo Balak. Nuo Balak sendiri adalah rumah milik pemuka adat. Hari ini adalah hari pelepasan mahasiswa yang nantinya akan diterjunkan ke daerah-daerah untuk melaksanakan kuliah kerja nyata. Namun karena situasi masih dalam keadaan pandemi, kami tetap dihimbau untuk tetap taat dan mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan virus COVID semakin meluas. Kelompokku terdiri dari 14 orang, 4 diantaranya adalah laki-laki dan sisanya perempuan. Ya memang karena kampusku mayoritas adalah kaum Hawa, jadi jangan heran jika kelompokku lebih banyak perempuan. Simon, Rahmat, Theo adalah teman satu kelompokku yang laki-laki, sedangkan untuk yang perempuan ada Meta, Norma, Lydia, Tita, Elsa, Mirna, Prita, Hastin, Leni dan Wirda. Namun di sini hanya akan kusebutkan beberapa saja, yaitu Meta dan Prita dan beberapa yang bersinggungan saja. Kenapa hanya mereka yang akan banyak berperan dalam cerita ini? Singkat cerita, setelah acara pelepasan mahasiswa KKN di kampus usai, akhirnya kami semua ditemani oleh Pak Aryo selaku dosen pembimbing lapangan berangkat menuju Desa Lok Jambe. Dikarenakan jumlah kami yang ganjil, akhirnya aku memutuskan untuk mengendarai motor sendiri dan yang lain berboncengan. Oh iya, tadi hampir saja aku lupa menyampaikan bahwa 3 hari sebelumnya kami sudah mengumpulkan berbagai peralatan dan perlengkapan untuk KKN selama 40 hari ke depan. Semua barang-barang itu dibawa oleh 2 mobil pick-up ke Desa Lok Jambe. Nah saat itu aku bersama Rahmat datang ke sana lagi sekaligus menemani para sopir mengantarkan barang-barang kami. Semua barang-barang itu dibawa oleh 2 mobil pick-up ke Desa Lok Jambe. Nah saat itu aku bersama Rahmat datang ke sana lagi sekaligus menemani para sopir mengantarkan barang-barang kami. Dan ternyata ketika aku sampai di rumah itu, sosok wanita berbaju putih lusuh itu masih ada di sana, dan yang membedakan pertemuan ini dengan pertemuan sebelumnya adalah dia sudah tidak sendiri lagi. Sosok itu bersama 2 sosok perempuan lainnya, yang satu dengan membawa anak dan yang satunya seperti sedang dalam posisi hamil tua. Nah nanti akan kuceritakan siapa sosok ini, yang pasti saat itu aku tak mau menghiraukan kehadiran mereka, pikirku kala itu. Mungkin mereka menampakkan diri padaku karena aku mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan mereka, atau mungkin juga mereka ingin menyampaikan sebuah pesan. Singkatnya setelah kami menurunkan barang-barang, kami kembali pulang dan mempersiapkan diri untuk KKN nanti. Oke, kita lanjut di perjalanan menuju Desa Lok Jambe. Kala itu lebih tepatnya ketika perjalanan sudah tinggal kurang beberapa jam lagi, dering ponselku berbunyi. Akhirnya aku menepikan motor cbeku dan mengangkat telepon, dan ternyata itu adalah telepon dari bapakku. Le, ini bapak tadi dapat pesan dari Simbah, jarene awakmu disuruh hati-hati mengkonek pas KKN, mergo kehadiranmu nang mereka kui wis di enteni. Nak, ini bapak tadi dapat pesan dari Simbah, katanya kamu diminta untuk berhati-hati ketika KKN, karena kehadiranmu di sana itu sudah dinantikan oleh mereka. Begitulah ucap bapak dari telepon genggamku saat itu. Namun sebelum aku menjawab dan bertanya mengenai maksud dan tujuan Simbah berkata demikian, tiba-tiba tidak ada sinyal yang mengakibatkan terputuslah teleponku saat itu. Jujur saja, saat itu pikiranku tiba-tiba tak karuan, entah apa yang dimaksud oleh pesan Simbah barusan, tapi pesan itu membuatku semakin merasa tak nyaman. "Woi, kamu mau jadi penunggu jalan ini apa mau ikut kami?" teriak Simon memanggilku. Ternyata tanpa aku sadari, ternyata aku sudah terlalu lama merenung sehingga mengakibatkan teman-temanku bosan menunggu. Akhirnya aku pun melanjutkan perjalanan ke Desa Lok Jambe dan kami pun sampai di gapura pintu masuk desa tepat setelah azan asyar berkumandang. Setelah sampai di sana,
Kami langsung menuju ke rumah Pak Lurah dan benar saja, di sana kami sudah disambut oleh warga desa yang tak terhitung jumlahnya, hampir semua kalangan ada di sana. Mulai dari yang tua hingga yang muda, laki-laki maupun perempuan, dan yang membuatku heran kaget adalah, sosok yang kutemui di rumah yang akan jadi posko kami selama 40 hari ke depan ternyata juga ada di sana lengkap dengan kedua sosok yang tadinya pernah kulihat. Selamat datang di Desa Lok Jambengi, Pak Lurah menyambut kami dengan begitu ramahnya. Pak Aryo selaku dosen pembimbing lapangan langsung menjabat tangan Pak Lurah. Terima kasih sekali untuk sambutannya Pak, ini saya titipkan anak didik saya di sini. Mohon bimbingannya ya Pak, tenang saja nanti setiap 2 minggu sekali saya akan datang lagi ke sini dan menanyakan apakah ada kendala yang dihadapi oleh anak-anak ini, ucap Pak Aryo pada Pak Lurah. Tanpa berpikir panjang Pak Lurah menganggukkan kepalanya, sudah tenang saja Pak, mereka sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Ditambah lagi seluruh warga sangat senang sekali ketika ada mahasiswa yang akan mengabdi di desa ini, ya semoga saja mereka bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang selama ini kami hadapi. Begitu Pak Lurah selesai berbicara, entah mengapa aku langsung teringat dengan pesan Simbah soal, kami sudah dinantikan oleh mereka, tapi aku tak mau menyimpulkan sesuatu hal semudah ini, jatuhnya nanti malah cocokologi semata. Saat itu kami disambut dengan begitu meriah yang dimana membuat kami begitu sangat senang dan bahagia, karena tak jarang ada cerita ketika KKN yang dimana mereka mengeluh karena warga masyarakat setempat sangat acuh dengan kehadiran para mahasiswa. Setelah selesai urusan di rumah Pak Lurah, akhirnya kami dengan ditemani Pak Lurah menuju ke rumah yang menjadi posko kami. Kami berjalan dengan ditemani oleh hangatnya sinar matahari siang itu, seperti yang ku bilang di awal, bahwa desa ini terasa begitu sejuk karena alamnya yang masih sangat asri dan terawat. Dikala perjalanan menuju ke sana, Pak Lurah juga bercerita kepada kami bahwa dulunya rumah itu ingin ia berikan kepada anaknya. Namun dikarenakan anaknya lebih memilih membuat rumah sendiri, akhirnya rumah itu dijadikan tempat untuk menaruh barang milik desa, seperti meja, kursi dan lain sebagainya. Tak terasa tibalah kami di rumah itu, rumah yang membuatku penasaran. Assalamualaikum, ucap Pak Lurah ketika memasuki rumah itu dan benar saja, para sosok itu masih ada di sini. Dengan segera teman-temanku masuk ke dalam rumah ini, mereka mulai menata dan menempatkan barang bawaan yang sudah terlebih dahulu sampai. Di sini terlihat sekali jika teman-temanku sangat senang menempati rumah ini. Sem sini masuk oh, kamu ngapain di luar sana sih, ucap Prita menyadarkanku dari lamunan. Oh iya Prit, bentar ini ngabisin rokok dulu. Oh iya tadi aku memang merokok terlebih dahulu ketika sampai ke rumah ini, ya buat penenang pikiran saja pikirku. Aku pun masuk ke dalam rumah dengan membawa rokok di tangan yang masih menyala. Di sini ternyata kami para laki-laki tak kebagian kamar tidur. Karena perempuan yang berjumlah 10 orang sudah memenuhi 3 kamar yang ada di rumah ini. Alhasil kami menempati ruangan yang dijadikan sebagai tempat sholat. Hari itu terasa begitu cepat berlalu, tak terasa sore sudah menjelang. Pak Lurah izin pulang terlebih dahulu dan disusul oleh Pak Dosen. Beliau meminta izin untuk kembali pulang karena hari Senin beliau harus tetap mengajar di kampus. Nah malam itu kami melakukan rapat kecil guna menyusun rencana program kerja yang nantinya akan kita laksanakan 40 hari ke depan. Karena saat itu masih dalam suasana pandemi, maka Prita dan Meta mereka fokus dalam membantu penanganan pasien di rumah sakit daerah yang berada di desa ini. Oh iya astaga aku lupa cerita kalau desa ini sebenarnya bisa dibilang mirip dengan pusat kota, banyak fasilitas publik yang ada di sini, namun bedanya di sini suasananya masih sangat asli dan sejuk. Sedangkan aku dan yang lain mempunyai rencana untuk membuat sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan ketika pandemi. Serta nantinya Meta dan Prita juga akan memberikan materi dan mengajari warga masyarakat membuat hand sanitizer dari bahan baku yang mudah didapatkan di sekitar. Selain itu,
Karena kampus kami kental dengan agama, maka kami juga berencana melakukan kegiatan baca tulis Quran untuk kalangan anak-anak desa dan juga rutin mengadakan kultum setiap habis sholat maghrib. Mungkin secara garis besar rencana kami selama KKN di sini seperti itu. Dirasa rapat pada malam hari ini telah usai, ku perintahkan semuanya untuk istirahat karena besok adalah hari pertama kita KKN. Kuharap mereka semua dalam keadaan yang prima. Hari pertama KKN kami mengunjungi kantor desa dengan maksud dan tujuan untuk meminta informasi sekaligus mengajak kolaborasi antar organisasi yang ada di desa, entah itu Karang Taruna maupun PKK. Setelah selesai dengan urusan di kantor desa, aku mengajak Simon, Theo, dan Rahmat untuk mencoba makan mie ayam yang berada di depan kantor desa, karena teman-temanku yang perempuan masih ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu yang kebetulan saat itu ada di kantor desa. Nah, saat berada di warung mie ayam, kebetulan saat itu ada salah satu warga yang menyapaku, "Masnya ini orang baru di desa ini ya, Mas? Saya kok baru lihat," sapa beliau. "Oh iya Pak, saya mahasiswa dari Universitas X di kota, kami di sini sedang melakukan program kuliah kerja nyata," balasku. Pria itu sejenak terdiam ketika mendengar ucapanku. Aku tak paham dengan maksudnya, namun jika dilihat dari ekspresi wajahnya, ia seperti sedang memendam sesuatu. "Buk, maaf, boleh minta sumpitnya lagi?" ucap Theo tiba-tiba. Ternyata tadi ia sempat menjatuhkan sumpitnya, bukan karena disenggol atau apa, tapi ternyata Theo adalah anak yang tak bisa menggunakan sumpit. "Maaf Mas, ini sumpitnya." Ibu pemilik warung menyodorkan sumpit untuk Theo. Karena masih dalam masa pandemi, sumpit dan alat makan disimpan dan tidak diletakkan di meja. "Masnya yang tinggal di rumah milik Pak Lurah yang samping sungai itu kan? Enak kan Mas tempatnya?" ucap pria itu sambil berjalan menuju pintu keluar, dan tanpa salam pria itu langsung pergi meninggalkan warung mie. Yuk lanjut part 1, KKN di rumah bekas pembantaian. Mendengar ucapannya tadi, aku menjadi semakin curiga tentang rumah yang menjadi poskoku KKN itu. Mulai dari sosok 3 perempuan, pesan simbah, dan ditambah lagi dengan ucapan pria barusan. "Mumet endasku," teriakku spontan saat itu, karena benar-benar merasa ingin pecah kepalaku. Mendengar aku berteriak, ketiga temanku sontak merespon, "Weh, kenapa kamu Sam?" ucap mereka bertiga secara serentak. Tak ingin membuat orang lain khawatir dengan isi kepalaku, aku pun hanya bisa melemparkan senyuman dan berkata, "Enggak. Tadi cuman keinget proker kita aja, hehehe." Untung saja mereka tak curiga dengan pola tingkahku, sehingga mereka dengan mudahnya percaya dengan apa yang aku katakan. Setelah selesai memakan semangkuk mie ayam dan diakhiri dengan meminum segelas es rasa mangga, kami memutuskan untuk pulang ke posko. Karena nanti selepas sholat asyar kami ingin berkeliling ke rumah-rumah warga, ya untuk perkenalan saja sebetulnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Kami pergi ke surau untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, setelah selesai sholat maghrib, ketika yang lain sedang mengajari anak-anak mengaji, aku dihampiri oleh kakek dengan baju lurik yang saat itu menjadi imam ketika sholat maghrib tadi. Sebut saja namanya Mbah Lira. Mbah Lira ini adalah sesepuh yang ada di desa ini. Nah, saat itu aku pun sempat berbincang dengan Mbah Lira. Beliau bertanya padaku, "Kalau Mas Samuel itu dari mana asalnya Mas?" "Yah," langsung aku jawab saja, "jika aku berasal dari Lampung juga, tapi keluargaku adalah transmigran dari Jawa." "Walah, pantes saja," ucap Mbah Lira singkat setelah mendengar jawabanku barusan. "Gimana Mbah?" tanyaku memastikan. "Endak apa-apa Mas, Simbah hanya mau tahu aja sama sampean." Kebetulan Simbah dulunya juga berasal dari salah satu kota di Jawa Timur, Ponorogo. Tapi Simbah di sini sudah hampir 30 tahun. Dulu Simbah ikut Bapak ketika ada program transmigrasi juga, jelasnya.
Tak terasa waktu Isya sudah datang, aku diminta untuk melantunkan adzan dan iqamah, setelahnya sholat pun dimulai. Selesai sholat Isya kami langsung bergegas kembali ke posko, tapi ketika kami hendak meninggalkan halaman masjid, Mbah Lira berpesan padaku, "Nak, di rumah itu ada urusan penting yang harus kamu selesaikan. Simbah percaya bahwa kamu adalah anak yang sudah diramalkan akan bisa menyelesaikan masalah yang sudah lama ada di desa ini. Masalah ini sudah menghantui banyak orang, dan hanya kamu yang bisa menyelesaikannya. Simbah yakin dengan kemampuanmu dan berharap kamu bisa mengatasi semua rintangan yang ada. Hari ini adalah hari ketika kami melaksanakan KKN di Desa Lok Jambe. Untukku sendiri, desa ini masih sangat menyimpan banyak misteri yang sebenarnya ingin aku ketahui, tapi aku tak mempunyai banyak bukti maupun informasi untuk sekadar menghilangkan rasa penasaranku ini. Sam, tolong kamu ke pasar, belikan ayam sama bumbu-bumbu dapur, bisa kan? Perintah Prita padaku. Memang kami di sini memasak makanan sendiri untuk konsumsi sehari-hari. Selain untuk menghemat pengeluaran, juga karena sedang masa pandemi yang membuat kami menjadi sedikit takut untuk membeli makanan dari luar yang belum jelas kebersihannya. Yowes, mana uangnya? Aku beranjak dari tempat duduk dan berjalan menghampiri Prita di dapur. Setelah diberi uang untuk belanja, aku langsung bergegas mengendarai motorku dan menuju pasar yang jaraknya lumayan jauh dari posko kami berada. Sesampainya aku di pasar, ternyata di sana sudah mulai sepi karena aku berangkatnya terlalu siang. Aku langsung mencari di mana lokasi penjual ayam potong dan setelah mendapatkannya aku langsung beralih mencari penjual bumbu-bumbu dapur. Buk bawang merah sama putihnya 1 kilo ya, sama mereka 2.000 aja, ucapku pada ibu penjual bumbu. Di sela aku melihat-lihat kondisi pasar, aku dikagetkan dengan suara yang memanggilku. "Mas, KKN kok sendirian aja?" Suara seorang ibu-ibu dari belakangku merasa terpanggil. Aku melihat ke arah suara itu berasal dan ternyata itu adalah Bu Lurah. "Hehe, iya Buk, yang lain lagi menyusun proposal di posko. Kebetulan aja pas lagi senggang, ya udah akhirnya ke pasar buat beli bahan makanan," alasku mencoba menjelaskan kepada Bu Lurah. "Gimana Mas di sana? Nyaman-nyaman aja kan?" Ibu penjual bumbu juga ikut bertanya padaku. Akan tetapi sebelum aku menjawab, tiba-tiba Bu Lurah langsung menyelah obrolan. "Halah, kamu jangan nyebarin berita yang enggak bener Sri," ucap Bu Lurah. Nah, ternyata ibu penjual itu namanya adalah Ibu Sri. "Saya hanya tanya Bu, takutnya rumor tentang rumah itu benar adanya kan? Masa enggak kasihan sama masnya ini," balas Bu Sri. "Udah Mas, enggak usah didengerin," kata ibu itu. Bu Lurah membalas dengan nada yang sedikit meninggi. Entah karena menutupi sebuah fakta, atau memang ia menepis semua tuduhan yang ada. Di saat itu aku hanya bisa diam dengan penuh keheranan, mau ikut ngomong takut salah, diam saja kok malah bingung, ya benar-benar enggak paham harus apa aku saat itu. Akhirnya setelah pertikaian itu lerai, aku memutuskan untuk pulang kembali ke posko KKN. Takutnya nanti jika terlalu lama di pasar Prita bisa mengamuk karena bahan masakan belum juga sampai di posko. Sepanjang perjalanan pulang ke posko aku sambil melihat ke sekeliling guna menambah referensi untuk program kerja apalagi yang akan kami lakukan untuk desa ini. Aku memberhentikan motor cebeku mendadak karena tiba-tiba dari arah semak muncul kucing hitam dan aku pun tak sengaja menginjak ekornya dengan ban motor. Astagfirullah, ceng koceng, umpatku ketika kejadian itu. Aku tiba-tiba teringat dengan mitos bahwa ketika bertemu dengan kucing hitam maka itu adalah sebuah pertanda akan ada kejadian buruk yang menimpa. Tapi kembali lagi aku mencoba berprasangka baik. Aku mencoba menepis semua pikiran-pikiran negatif yang muncul saat itu. "Assalamualaikum, Prit, ini taruh mana?" Aku masuk ke rumah sembari membawa barang belanjaan yang tadi telah ku beli di pasar.
Tak ada jawaban yang ku dengar. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke dalam sambil memanggil Prita. Ternyata ia sedang berada di samping rumah, sedang menggali talas entah untuk apa. Oh iya, jadi di sebelah posko yang kami tempati itu ada banyak sekali tanaman talas yang memang sengaja ditanam, dan juga di selang-seling pohon talas itu ditanami pula pohon pisang yang tertata rapi dan berurutan. Namun ada satu tempat yang paling berbeda dengan yang lain. Ketika yang lain satu rumpun paling banyak berisi 2-3 pohon, yang ini begitu rimbun sekali, berisi lebih dari 5 pohon pisang dalam satu rimbunan. "Kamu ngapain tuh nyari talas segala, Prit?" ucapku sambil menaruh barang belanjaan yang sedari tadi masih kubawa dengan satu tangan. "Iseng aja, pengen aku goreng aja ini nanti talasnya," balas Prita sambil membersihkan talas dari gumpalan tanah yang menempel. "Ini udah aku belikan ayam sama keperluan dapur lainnya, udah kamu cepetan masak." "Udah lapar ini aku," Prita hanya mengangguk pelan setelah mendengar ucapanku. Tatkala itu juga aku tiba-tiba baru sadar jika teman-temanku yang laki-laki tak ada di rumah. Lantas aku menanyakan kemana perginya mereka semua, dan kenapa juga yang perempuan hanya Prita dan Meta saja, sedangkan yang lain entah kemana. "Itu tadi mereka diajak berkeliling sama anak-anak desa. Sebenarnya aku juga mau ikut, tapi nanti yang masak siapa?" balas Prita. "Iya benar, kalau tadi kamu balik lebih cepat mah kita udah ikutan juga ye Prit," imbuh Meta yang saat itu sedang memasang tabung gas 3 kiloan. "Ya maaf kalau agak lama, tadi aku ketemu Bu Lurah pas waktu beli bumbu di pasar." Malah Bu Lurah debat sama penjual bumbu yang bikin aku lama di sana," jelasku pada Prita dan Meta. Prita membawa talas yang sudah ia cabut dan bersihkan dari tanah yang menempel dengan besek, anyaman bambu yang berbentuk kotak. Biasanya tempat ini dipakai orang Jawa ketika kenduri, dan dibawalah masuk untuk selanjutnya akan ia kupas. Melihat Prita sedang sibuk dengan urusannya, aku meminta Meta untuk membersihkan ayam yang baru saja aku beli, dan aku membantu mengupas bawang dan menyiapkan bumbu lainnya. Prit, ini butuhnya berapa?" Aku menanyakan jumlah bawang dan bahan yang lain untuk aku bantu kupas. Takutnya nanti malah akan terlalu banyak dan mengakibatkan bumbunya akan terbuang sia-sia. "Bawangnya 9 aja, terus bawang putih sama kemiri pakai 4 aja," balasnya. "Oh siap kalau gitu mah." Saat itu kami begitu asyik di dapur, sampai tiba-tiba perasaan tidak enak terlintas di kepalaku. Aku buang air panas bekas rebusan talas di sana gak apa-apa kan?" tanya Prita padaku. Prita kala itu baru saja membuang air panas bekas rebusan talas di bawah pohon pisang yang paling rimbun itu. "Kenapa kamu buang ke sana? Bukannya dibuang di depan pintu aja malah lebih dekat, toh sama-sama di tanah," tanyaku. "Ku pikir karena pohonnya paling rimbun, aku kira itu pohon liar Sam. Takutnya kan kalau dibuang di bawah pohon yang ditanamkan nanti takut bikin akarnya mati karena kepanasan." Prita menjelaskan alasannya kenapa membuang air bekas rebusan di bawah pohon itu. Namun setelah aku pikirkan memang ada benarnya juga. Memang rumpun pohon pisang itu terlihat tak terawat, jadi wajar saja jika Prita memilih tempat itu untuk membuang air bekas rebusan. Setelah masakan siap, tepat ketika azan zuhur berkumandang, tak lama setelahnya suara riuh datang dari luar rumah, menandakan teman-temanku telah kembali pulang. Setelah semua berkumpul, akhirnya kami menyantap hidangan yang barusan disiapkan. Walau hanya sop ayam dan ditemani sambal serta cemilan talas goreng, kami sangat menikmati sajian itu. Kami berbincang sampai tak terasa hari sudah menjelang asyar. Oh iya, selama 1 minggu di awal kami memang belum menjalankan proker, karena kami di awal baru menyusun rencana dan menentukan proker apa saja yang bakalan kita laksanakan di desa ini. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat ini jam masih menunjukkan sekitar jam 19.30 atau selepas Isya. Nah, asal kalian tahu,
bahwa malam ini adalah awal dari segerombolan teror yang kita alami ketika KKN di rumah ini. Saat itu aku masih berada di ruang tengah, sedang berbincang singkat dengan Theo, Simon dan Rahmat. Di tengah obrolan kami yang sedang asyik-asyiknya, tiba-tiba kami semua dikagetkan dengan teriakan histeris dari kamar perempuan. Lanjut part 2.